Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama menghormati Bapak Rasul dan Jenderal Ibu Kepala Sekretariat juga rekan kami Pak Mutas dari Divisi PPPS, kemudian yang kami hormati rekan-rekan media dan sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah pada kali ini pada 11 Februari bisa melakukan press release terkait dengan pengawasan pelaksanaan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan untuk beberapa hal menyampaikan terkait langkah-langkah kami dalam hal pengawasan pelaksanaan. Mulai dari perbedaan logistik yang mana pada 28 Januari tepatnya perbedaan logistik dari gudang KPU ke gudang KPK dari Gudang. Jadi kami selama 14 hari ini, 14 malam, kami pastikan bahwa logistik yang ditempatkan di gudang PPK itu dijaga dengan baik dan tetap oleh jajaran keamanan. Kami setiap malam melakukan monitoring pengawasan terkait penjagaan logistik yang dilakukan oleh unsur Polri, TNI, Satpol PP dan juga rekan-rekan dari PPK. Dan itu dilakukan selama 14 malam. Dan hari ini tentunya terakhir untuk keberadaan logistik di PPK menuju ke gudang PPS desa masing-masing. Dan tadi pagi sudah dimulai pergeseran logistik yang mana kami sudah berdiskusi dengan divisi logistik PPK bahwasanya dalam aturan atau teknik pergeseran dari PPK ke PPS itu didahulukan desa yang terdahulu, dan tadi sudah dilakukan ke desa Cimaniti dan juga desa Susamana, dan impornya hari ini sudah datang ke desa Susamana dan juga Cimaniti. Kemudian juga kami mencatat ada beberapa hal yang harus kami sampaikan bahwasanya dalam ketepatan atau juga jumlah logistik yang tersedia, kami mendapatkan informasi bahwa PPK Jatinunggal masih menunggu untuk distribusi salinan DPDP. Katanya masih diproses oleh penyedia dan hari ini belum masuk ke PPK Jatinunggal. Artinya ada keterlambatan dalam salinan model DPDP yang akan nanti dibawa di TPS masing-masing, karena tentunya DPDP itu harus sampai kepada TPS. Itu konfirmasi dari PPK, dan tentunya kami ketika nanti semua dipastikan logistik dari PPK sudah masuk ke PPS, kami akan menginstruksikan PKD untuk menjadi leader di desanya masing-masing supaya nanti ada 2 malam mungkin untuk siap-siap menjaga logistik yang berada di desa masing-masing. Jadi kami instruksikan kepada PKD untuk bekerja sama dengan PPS, karena tidak mungkin satu orang bisa mengawasi logistik yang berada di gudang PPS. Jadi kami instruksikan untuk bekerja sama dengan PPS yang sudah dibentuk. Kemudian ini masih di masa tenang dalam hal menyikapi APK di tanggal 7 Februari kami sudah melayangkan surat himbauan kepada pengurus PAC Partai Kecamatan Jatinunggal, dan intinya untuk memberikan waktu kepada PAC pengurus partai dalam hal menurunkan
APK yang dipasang oleh tim partai tersebut. Nah, sehingga mungkin kemarin sudah ada ya, sudah bisa dilakukan. Ada beberapa parpol yang mana APK yang dipasang oleh mereka juga dicopot oleh mereka sendiri, sehingga itu meringankan beban kami tentunya di sektornya ada di Satpol PP. Jadi untuk jadi alhamdulillah ada beberapa APK yang mana APK tersebut dipasang dan diturunkan sendiri oleh parpol sendiri. Itu mungkin dari saya di P2HF. Silakan untuk yang berlebihan oleh Pak Muhtar. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami hormati Bapak Ketua Parpol Bersama Kita. Ya, kami hormati rekan kami Pak Saiful Rahman, salah seorang komisioner Bawaslu Kecamatan Jatinegara. Yang kami hormati Ibu Kasek beserta seluruh jajaran peserta kegiatan, walaupun di tengah-tengah kesibukan padatnya jadwal kita hari ini, tapi masih tetap berupaya memfasilitasi agar terselenggaranya press release, publikasi, dan dokumentasi tentang pengawasan di masa tenang. Yang kami hormati rekan-rekan, bapak-bapak di media, biasanya mentilunya banyak. Terus saja mirip kemana. Juga yang kami banggakan rekan-rekan atau nanti teman-teman dari PKD sabar jauh itu hadir. 6. Butotoy namanya Wiknya. Sayur iwek dari kumati pada kasumpingan logistiknya. Iya. Ayeuna panggilin Parpos Luki di Cimanintin. Rute kedua pemimpin tempat berada di Sukamana. Baik, bapak-bapak yang kami hormati dari media, tadi sudah disampaikan oleh Pak Asep rekan kami masalah surat menyurat. Karena begini, sejatinya hari ini tanggal 11 sampai dengan 13 sudah tidak lagi bertebaran APK, kan seperti itu kan masa tenang. Tapi kenapa masih ada sisa-sisanya? Kan seperti itu. Karena aturan mengatakan masa tenang dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 adalah masa di mana masa tersebut tidak diperbolehkan digunakan untuk aktivitas kampanye dalam bentuk dan metode apapun. Itu kan aturan jelas seperti itu. Metode pemasangan APK jelas itu bagian dari metode kampanye. Tidak perlu kami beberkan satu persatu. Salah satunya itu, terus juga pertemuan terbatas tatap muka sudah tidak boleh lagi, apalagi rapat umum lebih awal jadwal akhirnya sampai tanggal 7. Dan perlu kami sampaikan pada bapak-bapak media bahwa sejak terbitnya aturan dari KPU, difasilitasinya rapat umum yaitu di lapangan Tarikoron, lapang sepak bola polisi Cipeuneuy, alhamdulillah sampai berakhirnya dengan tanggal 7 Februari jadwal dan fasilitas yang disediakan oleh KPU tidak satu hari pun dipakai. Jadi boleh dikatakan, disampaikan oleh bapak-bapak dari media, rapat umum tidak terjadi di Kecamatan Jatinegara. Itu perlu kami sampaikan. Tidak ada satupun yang melaksanakan. Itu yang pertama. Selanjutnya kembali ke yang tadi, kenapa tanggal 11 seharusnya sudah bersih dari alat-alat pada kampanye tapi masih ada? Dari tanggal 11 ke 13 itu harus steril seharusnya.
Tapi kami juga tetap akan menyampaikan kerja-kerja kami atau ikhtiar kami. Karena kami juga harus menyampaikan ke bapak-bapak. Jika sebelum disampaikan atau wilayah kajian nanti bahwa untuk para pimpinan partai politik di tingkat kecamatan Jatiluhur, segera APK yang terpampang itu bagian upaya dari kami dan rekan-rekan. Tapi setelah dikirimkan surat imbauan kepada para pimpinan partai politik yang ada di kecamatan Jatiluhur tertanggal 7 Februari, maka ada hasil, Pak. Walaupun tidak semuanya. Itu mungkin harus kami sampaikan itu, Pak. Itu jujur kami akan menyampaikan dan kami tentunya tingkat ketaatannya berbeda-beda. Upaya sudah kami laksanakan, kondisinya seperti ketah nama bersih di sana dan itu banyak. Tapi kami juga harus menyampaikan progres bahwa sebelum dikirimkannya di bawah jauh lebih banyak itu APK itu. Nah sekarang seharusnya bersih, sejatinya bersih semua lokasi, tapi masih ada sisa-sisa. Nah tindak lanjutnya kami setelah bubar ini mungkin Pak akan bergerak, Pak. Karena berdasarkan keputusan Bupati 177 tahun 2024 tentang penertiban tim pengawas, pengendali dan penertiban reklame di Kabupaten Sumedang, rumpun kami jelas ada di poin C, Pak, yaitu ada di subbidang penertiban reklame kampanye pemilu, yang mana di poin C tersebut diketuai oleh Korbit PPPS dari Komisioner Bawaslu, Pak. Bahasa dari Pak Bupati paling kepala sul, enggak di Bawaslu saya kepala sul. Korbit, kadinya kan ya. Dan kan itu diketuai oleh mungkin dulungan Abdul Paruli itunya Gus Ruli. Itu ketua subbidang penertiban reklame kampanye pemilu, yang dimana di poin-poin berikutnya beranggotakan. Kami bacakan sedikit aja, terlalu lama. Salah satunya kasih tertib dari tiap-tiap kecamatan itu merupakan anggotanya. Terus juga unsur Panwaslu itu merupakan anggota dari subbidang penertiban reklame dan kampanye pemilu. Termasuk juga PKD. Rekan-rekan PKD itu merupakan anggota penertiban. Itu menurut payung hukum yang telah diterbitkan oleh Pak PJ Bupati, yaitu Keputusan Bupati 177 tahun 2004. Terus juga ada Satgas peserta pemilu. Rata-rata pamintan di peserta pemilu berada Satgasnya. Itu seharusnya masuk di situ sebagai anggota tim. Juga ada Satpol PP, itu diantaranya masuk ke reng-rengan anggota. Jantan pemimpin apa pamintan itu komisioner di Bawaslu. Orang mau reng-rengan anggota sama Pak MP. Nah nanti teknisnya kita mungkin mengacu ke aturan yang sudah ada, kita tetap sebagai tim rekan-rekan dari Panwas dan PKD pamintan tugas sebagai pendampingan ikut serta dalam rangka penertiban sisa-sisa APK yang belum diturunkan. Mungkin langkah kami hari ini akan seperti itu, karena terus terang aja belum bergerak. Karena tadi Pak Ketua membeberkan kegiatannya terlalu penuh. Tapi setelah ini kami mungkin akan berkoordinasi dengan Pak MP, akan menertibkan sisa-sisa APK yang masih terpasang di pinggir jalan. Mungkin pamintan sebenarnya lebih tadi kita kantor sakedik Pak, dan tos dihimbau satu acara para pos. Iya sih surat kagungan satu acara memasuki masa tenang teh, terus menghimbau agar dengan sukarela lah menurunkan sendiri itu APK. Tapi nyata di teh aya nu taat aya nu teu. Tapi lumayan terus berkira Pak, syukur anu terus lungsur. Paminten simkulina sekedar beri kantor ngimeutan anu kalangkung di pasar, anu kalangkung dibongkar rumah tenang. Aya kene di antaranya kantor saketik.
Selanjutnya mungkin setelah ini Pak, langkah kami karena jadwal ini begitu padat, setelah apel siaga tadi juga mungkin Bapak menyaksikan, dan setelah selesainya press release mungkin kami akan kembali ke kodim masing-masing. Contohnya saya kebetulan di kodim PPS, saya mungkin akan larut bersatu dengan tim penertiban APK. Terus Pak Asep sebagai kodim P2KM mengawal pergeseran kotak suara Pak, yang digeserkan dari gudang logistik PPK ke gudang logistik PPS atau nabi desa masing-masing. Janten kawitnya masih kuring teh. Badai bersatu sama Pak Asep. Badai ngawal kota ke tiap-tiap desa. Mau agendanya berdempetan. Aya keneh APK anu terpasang pada tos masa tenang. Itu intinya. Program sinturing pengen sampai rekan-rekan di Papua sapertos itu saatnya di acara reset. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, mungkin tidak banyak yang akan kami sampaikan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirul kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi targetnya itu kan sterilisasi APK itu 11 Januari 11 Februari. Iya. Seharusnya harus bersih Pak. Kan masa tenang. Sudah bersih kan total. Iya. Tapi masih ada Masih ada. Sedikit lagi lah Pak. Makanya kita berkolaborasi nanti dengan stakeholder yang berwenang untuk eksekutor ya. Ya. Udah Cukup, semua cukup. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Berarti udah ditutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan hari ini telah selesai. Alhamdulillah. Singkat padat ya untuk hari ini. Alhamdulillah. Mungkin acara kita tutup bersama dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pada masa tenang itu pada peserta pemilu dari jauh-jauh hari sudah disampaikan suratnya, ini isinya untuk apa yang disampaikan oleh kami barusan. Ini 18 peserta pemilu bisa datang mulai 8 macam. Iya.